Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS basis data Sistem Informasi Akademik Sekolah. Ya, sebelum memulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Salik Al-Daumudikri dengan NIM 25050974096 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Ardandi Ilham Aryatama dengan NIM 2505009741110 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Ken Rayvan Aryan Bima dengan nomor NIM 2505009740091 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menjadi sebuah keharusan. Termasuk bagi lembaga pendidikan, kita dituntut untuk beralih dari sistem pengolahan data manual yang rentan kesalahan dan lambat menuju sistem yang terkomputerisasi. Sekolah menghadapi tantangan besar karena volume data akademi terus meningkat. Data ini mencakup data siswa, guru, jadwal, hingga catatan nilai yang sangat rinci. Pengelolaan manual sering menimbulkan masalah seperti inkonsistensi data, redundasi atau data ganda, dan menyulitkan proses pelaporan yang harus cepat dan akurat. Proyek ini hadir sebagai solusi konkret. Tujuan utamanya adalah merancang dan mengimplementasikan basis data yang solid. Basis data ini akan berfungsi sebagai tulang punggung atau pondasi data utama bagi sistem informasi akademik sekolah, yakni SIAKAD, memastikan seluruh data dapat dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup sistem. Proyek ini memiliki 3 tujuan utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama, mengaplikasikan konsep-konsep teoritis basis data yang telah kita pelajari di kelas langsung ke studi kasus nyata, yaitu SIAKAD sekolah. Kedua, merancang struktur basis data yang logis dan terintegrasi melalui tahapan krusial, yaitu normalisasi untuk memastikan integritas data ini termasuk membuat model data, konseptual, dan fisikal. Ketiga, melakukan eksekusi implementasi, di mana kita akan membuat skema tabel yang sesungguhnya dan mengisi data menggunakan database manajemen sistem, yakni DBMS. Selanjutnya, ruang lingkup. Proyek ini dibatasi pada 3 area utama kegiatan akademik yang akan kita kelola datanya. Pengelolaan data induk. Ini adalah data dasar, meliputi informasi detail tentang siswa, guru, dan mata pelajaran yang menjadi entitas utama dalam sistem. Pengelolaan jadwal dan pengajar. Fokus pada data yang menghubungkan antara jadwal, mata pelajaran, dan guru yang mengajar pada pelajaran tersebut. Pengelolaan nilai mencakup sistematisasi komponen penilaian, mencatat nilai rinci siswa, hingga melakukan perhitungan nilai akhir untuk setiap mata pelajaran secara otomatis dan akurat. Selanjutnya, dasar teori. Untuk memperkuat landasan proyek ini, berikut adalah 4 konsep dasar teori yang kami gunakan. A. Sistem informasi akademik, yakni SIAKAD. Secara definisi, SIAKAD adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengelola seluruh data dan proses yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, dari pendaftaran, penjadwalan, hingga pelaporan nilai. B. Basis data, yakni database. Ini adalah inti dari proyek kita, kumpulan data yang terorganisir dan saling terhubung dalam konteks SIAKAD. Basis data berfungsi sebagai wadah penyimpanan utama yang menjamin semua informasi akademik dan non-akademik mudah diakses, konsisten, dan aman. C. Normalisasi basis data. Normalisasi adalah proses fundamental. Tujuannya adalah untuk merestrukturisasi skema rasional agar meminimalkan redundasi data dan mencegah anomali, yaitu kesulitan atau inkonsistensi saat melakukan operasi insert, update, dan delete. D.
model data relasional. Untuk merancang basis data, kami menggunakan diagram visual. Diagram ini mencakup entity relationship diagram yakni ERD untuk model konseptual, serta konseptual data model yakni CDM, dan physical data model yakni PDM yang menjadi cetak biru sebelum implementasi dilakukan di DBMS. Nah, kemudian masuk ke analisis data awal belum dinormalisasi. Kita mulai dengan analisis data awal. Data ini adalah bentuk mentah yang kami peroleh dari sumber seperti faktur atau spreadsheet. Data awal ini masih berada dalam bentuk tabel datar, di mana semua informasi digabungkan menjadi satu tabel besar. Secara teknis, data ini dianggap sudah memenuhi kriteria 1NF atau normal form pertama, karena setiap nilai atributnya sudah atomik, yaitu tidak bisa dipecah lagi. Namun, perhatikan bahwa di dalam tabel ini terdapat banyak redundansi data, informasi yang sama seperti nama mata pelajaran, nama guru, dan jadwal. Berulang kali dicatat untuk setiap rekod siswa. Inilah masalah yang harus kita pecahkan melalui proses normalisasi. Nah, tahap selanjutnya adalah normal form pertama atau 1NF. Meskipun data awal kita secara implisit sudah atomik, tahap 1NF adalah tahap dasar yang memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel harus memiliki nilai atomik dan tidak ada kelompok yang berulang atau repeating group. Dengan kata lain, setiap baris data harus unik, karena data mentah kita sering kali sudah bersifat atomik. Pada tahap ini, kita hanya memastikan bahwa kita memiliki representasi formal dari data yang akan kita proses di tahap berikutnya. Setelah mencapai 1NF, kita melanjutkan ke normal form kedua atau 2NF. Syarat untuk 2NF adalah tabel harus sudah memenuhi kriteria 1NF, dan yang paling penting, kita harus menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial adalah situasi di mana atribut non-kunci bergantung hanya pada sebagian dari primary key gabungan, bukan pada keseluruhannya. Untuk mengatasi ini, kami memecah tabel besar awal menjadi beberapa tabel baru. Contohnya, kami memisahkan data entitas guru dan mata pelajaran ke dalam tabelnya sendiri. Tujuannya, memastikan setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key. Pemecahan ini secara signifikan mengurangi redundansi data. Nah, kemudian ini adalah tahap terakhir yang paling sering kita targetkan dalam perancangan, yaitu normal form ketiga atau 3NF. 3NF adalah tahapan yang mewajibkan tabel sudah memenuhi kriteria 2NF, dan yang paling krusial harus menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif terjadi ketika atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya, bukan langsung pada primary key. Misalnya, jika kota bergantung pada kode pos dan kode pos bergantung pada ID mahasiswa atau primary key, maka kota memiliki ketergantungan transitif. Dalam proyek ini, kami memastikan bahwa setiap atribut non-kunci hanya bergantung langsung pada primary key. Hasil dari proses 3NF ini adalah skema basis data relasional yang optimal, terstruktur, siap untuk diimplementasikan ke dalam DBMS. Ya, selanjutnya kita memasuki tahap perencanaan model data menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Seperti yang terdefinisi pada slide, ERD ini berfungsi sebagai model visual untuk menggambarkan struktur logis database kami. Di sini kami memetakan entitas yakni objek data, atribut karakteristik data, serta kardinalitas yakni derajat hubungan antar entitas tersebut untuk memastikan alur sistem mudah dipahami sebelum diimplementasikan. Ya, jika diperhatikan pada diagram di sebelah kanan, terdapat beberapa entitas utama yang saling berrelasi. Entitas utama yakni master data. Kita memiliki entitas siswa dengan atribut kunci NIS dan guru dengan atribut NIP sebagai pelaku utama dalam sistem akademik. Ada juga entitas mapel untuk mata pelajaran. Relasi penjadwalan. Entitas jadwal menjadi pusat yang menghubungkan mata pelajaran dengan ruang dan waktu. Di sini juga terdapat relasi pengajar yang menghubungkan guru dengan mapel yang diampunya. Relasi penilaian. Struktur ini memisahkan antara nilai rinci yang mengacu pada komponen penilaian seperti tugas atau UTS dan nilai akhir.
entitas siswa memiliki relasi langsung kedua jenis nilai ini, yang datanya bersumber dari aktivitas belajar pada entitas jadwal. Ya, desain relasi ini dibuat untuk meminimalisir redundansi dan memastikan setiap nilai yang masuk valid dan terhubung dengan siswa serta mata pelajaran yang benar. Jika IRD tadi masih berupa konsep bebas, CDM ini sudah lebih terstruktur dan mendekati bentuk tabel, namun masih bersifat independen, artinya belum terikat pada jenis software database apa yang dipakai. Pada diagram ini kita bisa melihat bagaimana kardinalitas, yakni hubungan satu ke banyak, diterapkan secara tegas. Perhatikan entitas siswa ke nilai rinci. Hubungannya adalah one to many, artinya satu siswa pasti memiliki banyak nilai rinci. Ada nilai tugas 1, tugas 2, UTS, tapi satu record nilai rinci spesifik hanya milik satu siswa. Begitu juga dengan jadwal. Satu jadwal menjadi induk bagi banyak nilai siswa yang mengambil kelas tersebut. Di sini juga terlihat entitas pengajar yang bertugas sebagai tabel penghubung antara guru dan mapel, memastikan satu guru bisa mengajar banyak mapel dan satu mapel bisa diajar oleh guru yang berbeda di kelas yang berbeda. CDM ini menjadi jembatan krusial sebelum kami mentranslasikannya ke dalam bentuk fisik atau tabel database yang sebenarnya. Selanjutnya PDM. PDM ini adalah representasi teknik yang siap diimplementasikan ke dalam DBMS. Dalam kasus ini, kami menargetkan MySQL. Jika CDM tadi masih abstrak, PDM ini sudah sangat detail. Ada dua hal krusial yang kami tentukan di sini. Satu, efisiensi tipe data. Bisa dilihat pada tabel siswa, kami menggunakan tipe data varchar untuk NIS, bukan integer. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi jika format nomor induk memiliki karakter 0 di depan, atau gabungan kode huruf yang tidak boleh dihilangkan, sekaligus menghemat ruang memori dibanding teks bebas. Sementara untuk atribut yang memerlukan operasi matematika seperti bobot dan nilai, kami memastikan menggunakan tipe data ini. 2. Constraint dan integritas data. Setiap garis berwarna pada diagram ini merepresentasikan foreign key. Contohnya pada tabel nilai rinci di sebelah kiri. Tabel ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengikat data dari tabel siswa, jadwal, dan komponen nilai. Secara teknis, desain ini menerapkan referential integrity, artinya sistem akademik menolak jika admin mencoba menginput nilai untuk siswa yang NIH-nya belum terdaftar, mencegah terjadinya junk data atau data sampah di dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang SQL atau Structured Query Language, sebuah bahasa fundamental dalam dunia basis data. SQL adalah bahasa standar yang kita gunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam sistem basis data relasional. Di dalam SQL terdapat 5 kelompok perintah utama yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Namun di sini kita hanya menggunakan 2 kelompok, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Data Definition Language adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk mengatur struktur basis data, seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel. Kemudian DML, Data Manipulation Language, adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk mengolah data di dalam tabel seperti mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data. Dengan kedua kelompok perintah ini, SQL mampu menjalankan fungsi lengkap untuk membangun, mengatur, dan mengontrol data di dalam sebuah database. Lanjut pada penjelasan role dan hak akses. Di sini saya akan menjelaskan role terlebih dahulu. Secara umum, role adalah wadah keamanan. Role itu memungkinkan administrator untuk mengelompokkan hak akses tersebut secara kolektif. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menyederhanakan manajemen izin dan memastikan setiap pengguna
hanya bisa mengakses data yang diizinkan oleh peran yang mereka pegang. Sebagai contoh, itu ada role siswa, hanya akan diberikan hak select untuk melihat nilai mereka, sesuai dengan izin minimal yang mereka butuhkan. Kemudian lanjut pada implementasi yang terdapat pada gambar. Yang pernah ada membuat role seperti terlihat pada contoh di layar, kita dapat dengan mudah membuat dua peran utama menggunakan perintah create role. Yang pertama ada create role guru dan create role siswa. Pada tahap ini role ini sudah ada di database, namun masih kosong, belum memiliki hak akses apapun terhadap data yang lain. Kemudian kita memberikan hak akses kepada role tersebut dengan cara memasukkan kode program yaitu grant. Pada gambar yang ada di bagian bawah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi wadah peran tersebut dengan hak spesifik sesuai dengan peran mereka dengan perintah grant tadi. Yang pertama itu ada role guru, karena seorang guru harus bisa mengelola dan membimbing dan memasukkan nilai. Kita akan memberikan hak yang jelas dan lebih luas. Guru membutuhkan select untuk melihat data siswa, insert untuk memasukkan nilai baru, dan update untuk mengubah dan mengoreksi nilai pada tabel tertentu. Untuk yang kedua ada role siswa. Begitu sebaliknya, seorang siswa hanya perlu melihat data mereka sendiri atau jadwal pelajaran mereka. Mereka tidak boleh memasukkan atau mengubah nilai data orang lain. Oleh karena itu, role siswa hanya diberikan hak select pada tabel tertentu. Dengan menggunakan role, kita telah berhasil memisahkan tanggung jawab dan hak akses dalam database secara logis. Role bertindak sebagai perisai keamanan yang efisien, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang, baik itu guru ataupun siswa, yang dapat mengakses dan memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Sekarang kita fokus pada DDL atau Data Definition Language. DDL adalah bagian dari SQL yang secara spesifik digunakan untuk mendefinisikan, membuat, dan mengubah ataupun menghapus struktur dalam database. Perlu diingat, DDL berhubungan dengan objek-objek database seperti tabel, view, index, dan skema, bukan dengan isi datanya. Perintah-perintah utama yang termasuk dalam DDL antara lain itu adalah create table, yaitu untuk membuat tabel baru, kemudian drop table, digunakan untuk menghapus tabel beserta seluruh isinya, kemudian alter table untuk mengubah struktur tabel, misalnya menambahkan atau menghapus kolom. Kemudian truncate table untuk menghapus seluruh isi tabel seperti struktur tabel, tetapi struktur tabelnya itu tetap ada. Rename table untuk mengganti nama objek database. Berikut dua contoh di layar menunjukkan penggunaan create table untuk membuat tabel siswa dan pengajar dengan mendefinisikan kolom, tipe data, primary key, dan foreign key. Selanjutnya kita beralih ke DML atau Data Manipulation Language. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam sebuah tabel. Ini adalah kebalikan dari DDL yang mengatur struktur. Perintah-perintah DML memungkinkan kita untuk melakukan operasi dasar, yaitu CRUD atau biasa kita kenal create, read, update, dan delete pada data, sehingga data dapat diakses, diubah, dan dianalisis secara efektif. Perintah utama pada DML itu meliputi select untuk mengambil atau membaca data, dan insert itu untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Update itu kemudian ada update untuk memperbarui dan mengubah data yang sudah ada.
delete form, kemudian ada delete form untuk menghapus data dari tabel. Berikut ada dua contoh di layar yang menunjukkan bagaimana kita menggunakan insert into untuk menambahkan data guru dan jadwal ke tabel yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, setelah kita mendefinisikan struktur dengan DDL dan memasukkan data dengan DML, slide ini menunjukkan hasilnya atau tampilan data di dalam tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Output yang kita lihat di layar adalah hasil dari gabungan penggunaan kode DDL dan DML. Ada tabel ID mapel dan nama mapel. Strukturnya dimasukkan dengan DDL atau create table dan isinya dimasukkan dengan DML atau dengan kode insert into. Kemudian ada tabel siswa dan nilai, sama. Strukturnya didefinisikan oleh DDL dan datanya diisikan oleh DML. Tampilan ini adalah bukti bahwa perintah SQL yang kita jalankan itu berhasil. Data tersimpan rapi dalam bentuk tabel, siap untuk dikelola lebih lanjut lagi. Nah, sedikit menambah tentang kelompok perintah utama teman saya tadi. Di sini saya menambahkan DQL. DQL adalah Data Query Language yang subset dari SQL yang fungsi utamanya hanya untuk mengambil atau membaca data dari database yang diwakili oleh satu perintah kunci, yaitu select. Perintah select memungkinkan pengguna untuk membaca data yang tersimpan dalam tabel tanpa melakukan modifikasi pada data atau struktur database, dan pelaksanaannya harus diizinkan oleh hak akses atau select yang dimiliki oleh role pengguna. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan query dari DQL yaitu select untuk mengambil data tanpa memengaruhi dan merubah data sumber. Ya, selanjutnya kita memasuki ke tahap konsep transaksi. Seperti yang definisi yang tertera, transaksi ini adalah urutan operasi database, baik itu mengambil, mengubah, atau menghapus data yang dianggap sistem sebagai satu unit kerja tunggal atau atomik. Prinsip utamanya sederhana, semua berhasil atau tidak sama sekali. Jika seluruh proses berjalan lancar, kita melakukan commit untuk menyimpan perubahan secara permanen. Namun jika terjadi kegagalan di tengah jalan, misalnya error sistem, maka rollback akan bekerja untuk membatalkan semua proses dan mengambilkan data ke kondisi awal. Ya, bisa dilihat pada contoh implementasi SQL di sebelah kanan layar. Dimulai dengan sintaks start transaction. Di situ kita mencoba melakukan operasi update nilai siswa. Mekanisme ini sangat krusial untuk menjamin ACID, Atomic Consistent Isolation Durability, sehingga integritas data tetap terjaga dan tidak ada data yang menggantung atau korup. Sebagaimana langkah terakhir yang sangat penting dalam manajemen database, kita akan membahas tentang proses ekspor file SQL. Ekspor file SQL adalah proses mencadangkan atau membackup seluruh struktur database mulai dari tabel, relasi, semuanya beserta isi ke dalam sebuah file teks berekstensi SQL. File SQL ini penting karena berfungsi sebagai yang pertama ada bukti fisik pekerjaan, biasanya dilampirkan dalam laporan praktikum. Kemudian migrasi data digunakan untuk memindahkan atau menyalin seluruh database ke server atau lingkungan yang berbeda dengan mudah. Dan bagaimana cara melakukan di PHP MyAdmin, prosesnya yang perlu kita ketahui adalah yang pertama kita memilih database, buka PHP MyAdmin, lalu klik nama database yang ingin Anda cadangkan. Misalnya di sini saya dengan nama basis data underscore tugas underscore kelompok. Ya, pilih, kemudian kita buka, kemudian kita pilih menu ekspor. Setelah masuk ke database tersebut, cari dan klik tab ekspor bagian atas. Metode kita pilih metode ekspor, pilih quick untuk
pengaturan cepat, dan pastikan formatnya sudah dipilih dalam bentuk SQL. Kemudian klik ekspor, dan pada bagian bawahnya kemudian file SQL Anda akan otomatis sudah terunduh ke komputer seperti yang terlihat di layar. Berikut ada contoh fotonya. File ini itu berisi tentang perintah DDL dan DML yang kita gunakan untuk membangun database, memastikan database dapat direkonstruksi sepenuhnya kapan saja dengan memasukkan file tersebut ke phpMyAdmin kita. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya dari PPT yang kita presentasikan yaitu proyek ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan sebuah basis data relasional yang esensial untuk sistem informasi akademik sekolah atau SIAKAD yang kami kerjakan. Keberhasilan ini dicapai melalui proses normalisasi data yang terperinci hingga mencapai bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, normalisasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa redundansi data dapat diminimalisir. Selain itu juga, integritas data juga terjaga dengan baik yang kami buktikan dan dokumentasikan melalui IRD, PDM, dan CDM. Nah, seluruh skema basis data telah berhasil kami mengimplementasikan ke dalam DBMS atau Database Management System menggunakan perintah DDL atau Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language. Singkatnya, proyek ini merupakan hasil implementasi nyata dari seluruh prinsip perancangan basis data dan konsep SQL yang telah kita pelajari selama perkuliahan. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf dari kami jika ada salah kata atau maupun masih ada yang kurang. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.